adik-adik remaja, udah pada bangun dan siap semua kan? Nah, harus siap seperti ini ya. Jangan seperti ini. Nah, ngomong-ngomong gimana nih kabar teman-teman remaja selama belajar di rumah? Pasti tetap semangat kan? Nah, dengan kita taat dengan himbauan di rumah aja, kita sudah membantu banyak orang loh teman-teman dengan memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi segala kegiatan di luar rumah wajib kita minimalisir, termasuk beribadah di gereja. Tapi jangan khawatir, kita tetap bisa beribadah bersama secara online seperti ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saat teduh bagi kita semua. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami pada hari ini, walaupun hanya melalui online ya Bapak, tapi kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa beribadah bersama. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak, sertai kami, hati dan telinga kami agar kami bisa fokus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema ibadah hari ini adalah tentang mendustai. Terambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Mari kita buka bersama ya teman-teman. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, di perikop ini di Matius 28 ayat 11 sampai 15 tentang dusta Mahkamah Agama menjelaskan bahwa setelah berita kebangkitan Tuhan Yesus terbukti dan tersebar, maka para imam-imam kepala ini tidak terima teman-teman dengan berita kebangkitan Tuhan Yesus tersebut, sehingga para imam-imam kepala ini merencanakan rencana yang jahat, yaitu mereka berencana untuk merekayasa berita kebangkitan Tuhan Yesus ini.
Jadi mereka datang dan menemui penjaga kubur dan menyuruh mereka untuk berbohong atas kebangkitan Tuhan Yesus tersebut. Dan mereka harus berkata bahwa para murid Tuhan Yesus telah mencuri mayat Yesus pada malam hari. Nah, jika dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, nampaknya kita tidak heran dengan berita hoax kan yang mulai tersebar, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalian tahu kan berita hoax itu apa? Nah, benar banget. Berita hoax adalah berita palsu atau berita yang sengaja direkayasa untuk memutarbalikkan fakta atau berita tersebut tidak ada kebenarannya. Nah, menurut penelitian, remaja ini merupakan kelompok yang mudah percaya. Jadi, terkadang berita hoax ini sering tersebar di sosial media. Sehingga melalui media sosial, berita hoax ini semakin cepat beredar. Nah, kenapa sih orang-orang itu mudah untuk menyebarkan berita hoax? Ternyata ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama, mereka mudah percaya. Yang kedua, mereka tidak memikirkan atau tidak membandingkan berita tersebut dengan fakta-fakta lainnya. Jadi mereka mudah untuk menyebarkan berita tersebut. Jadi, teman-teman, kita kan kaum milenial, kita pasti sering menggunakan gadget kita. Jadi kita harus belajar untuk semakin bijak menggunakan gadget kita. Kita bisa memberitakan, bisa menyebarkan info yang baik, bahkan bisa menjadi berkat untuk sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata jujur, berperilaku jujur, itu juga wajib kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Eva punya challenge nih. Kita update di status WA, Line, atau Instagram kita dengan hashtag jarimu harimaumu dan hashtag saring sebelum sharing. Kak Eva tunggu ya. Semoga firman hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Nah, ada satu pesan ayat firman, yaitu dari Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kamu jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah mengingatkan kami untuk selalu berkata jujur dan bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan untuk sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Bapa, di tengah-tengah pandemi ini kiranya kami boleh bersabar dan dipulihkan, Bapa. Terima kasih. Dan doa ini kami serahkan dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.